Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Kami sungguh bersyukur dan kita semua tentunya tetap bersyukur ketika kita memasuki tahun yang baru, walaupun dengan tantangan yang masih sama atau bahkan lebih sulit. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau saudara percaya dengan apa yang saya ucapkan barusan, tuliskan amin di dalam live chat hari ini. Sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret di tahun 2021 ini, di dalam daily devotion atau saat teduh kita setiap hari, kita bersepakat untuk membaca 4 kitab Injil. Kita akan berfokus membahas tentang perjalanan Yesus sepanjang dia hidup di muka bumi ini. Dan tentunya juga untuk seluruh komsel Bapak Ibu, kami rindu supaya setiap komsel membahas hal yang sama, sesuai dengan video arahan yang diberikan setiap minggunya. Apakah setiap PKS sudah mendapatkannya? Karena kita sudah memulai dari tanggal 10 Januari, di mana video arahan dari Kepenatuan dan Kepemimpinan tentang topik The Core Teaching of Jesus sudah dibagikan untuk saudara. Begitu juga dengan minggu lalu di tanggal 17 Januari, kita membahas bersama tentang The Parables of Jesus. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kita mau bersepakat saudara dalam kebersamaan kita mengikuti arahan ini. Supaya sepanjang 2021 ini, saudara dan saya kita benar-benar mengalami perjalanan keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, kami para penatua sungguh rindu melihat Bapak Ibu bertumbuh. Inilah yang kami usahakan, inilah yang kami perjuangkan untuk menyiapkan materi buat saudara. Karena itu kami sungguh-sungguh mengajak semua PKS untuk mengikuti video arahan Weekly Guide for Cell Group yang kita taruh di YouTube setiap hari Minggu sore. Dan sore ini tentunya akan ada video arahan berikutnya yang berjudul tentang The Revealing of Jesus, penyingkapan tentang Tuhan Yesus. Jadi mari persiapkan diri kita sepanjang komsel yang dimulai dari mungkin hari ini atau besok maksud saya, dan sampai hari Minggu yang ke depan kita akan membahas tentang The Revealing of Jesus. Sebelum kita memasuki pembahasan kita di dalam komsel maupun saat teduh kita sepanjang hari, sepanjang minggu ini, saya akan membahas hal yang mendasar yang akan menyiapkan kita supaya kita bisa lebih mengerti dan memahami ketika kita membaca firman, merenungkan, melewati kejadian-kejadian dalam hidup kita. Tema khotbah saya hari ini adalah Revelation and Response. Pewahyuan, pencerahan, dan respon kita. Saudara, perjalanan kita di dalam kekristenan adalah sebuah perjalanan di mana kita perlu terus-menerus memahami, mencoba mengerti apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Kita kadangkala bisa gagal karena dalam proses memahami maksud Tuhan, mungkin saja ada kekecewaan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Namun saudara, perjalanan kekristenan adalah perjalanan yang memang di mana Tuhan rindu untuk menyingkapkan banyak hal untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu mengerti di dalam tahap demi tahap yang kita lalui bahwa, oh ternyata ini maksud Tuhan. Saya adalah pribadi yang pernah gagal atau bahkan sering gagal dalam memahami maksud Tuhan. Dan saya berdoa supaya hal mendasar yang saya ingin bagikan buat saudara hari ini memberikan saudara pengertian sehingga dalam perjalanan saudara ke depan, saudara bisa lebih mudah untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup saudara. So this is the revelation and response. Nah, kita dalam perjalanan mengikut Tuhan, ketika mendapatkan sebuah pencerahan, pasti saudara bersuka cita, betul ya? Saya selalu senang sekali ketika saya menemukan hal yang baru melalui kejadian-kejadian dalam hidup saya, dan saya seperti mendapatkan sebuah pencerahan. Ya, seperti ada lampu di kepala saya, twing, muncul sesuatu. Saudara, adalah sebuah sukacita bagi kita orang percaya ketika kita menemukan pencerahan dari Tuhan. Ya, luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan terlebih bersukacita loh ketika Dia menyatakan sesuatu buat kita, kemudian kita berhasil menangkapnya. Saya mau bagikan sebuah contoh di dalam firman Tuhan di mana
Yesus begitu bersuka cita karena murid-muridnya memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau mengajak kita membaca bersama di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai 24. Ini adalah contoh bagaimana Yesus bersuka cita ketika murid-murid yang diutus memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka, memahami pernyataan Tuhan dalam hidup mereka. Saya akan bacakan buat semua kita, saudara yang di rumah boleh ikuti saya membaca beberapa ayat ini. Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ayat berikutnya, 21 berkata, pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus. Karena apa saudara? Dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, Yesus begitu bersuka cita. Kenapa? Karena murid-murid yang diutus, mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup mereka kepada banyak orang. Setan-setan takluk demi nama Yesus. Saudara, pernyataan ini kepada murid-murid membuat mereka memahami bahwa pribadi yang bersama dengan mereka ini bukan orang biasa. Ada sebuah revelation, ada sebuah pencerahan, pewahyuan yang terjadi, pernyataan ilahi kepada ke-70 murid, sehingga mereka memahami bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Dan Yesus bersuka cita, saudara. Yesus begitu bergembira di dalam Roh Kudus karena murid-murid yang diutus memahami maksud Tuhan. Ada pernyataan Tuhan yang sampai ke dalam hati dan pikiran murid-murid ini. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang menyatakan sesuatu yang berharga untuk kita. Tapi dengarkan ini saudara, Tuhan bukanlah pribadi yang mau menyatakan hal-hal yang biasa. Tuhan selalu rindu menyatakan hal-hal yang besar dan mustahil, yang kita rasa tidak mungkin. Tempat dan situasi di mana banyak hal-hal yang tidak mungkin menurut saudara, disitulah Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Bukan di tempat yang kita pikir kita bisa, atau apalagi tempat yang biasa. Justru Tuhan ingin menyatakan sesuatu di tempat-tempat yang kita rasa ini tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin sembuh Tuhan. Tempat dan situasi yang kita rasa sulit, begitu berat. Khususnya seperti hari ini, di masa-masa inilah Tuhan ingin menyatakan sesuatu bagi hidup saudara. He really wants to reveal something that is really great. Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang sangat besar buat hidupmu. Tapi kenapa banyak orang gagal memahami maksud Tuhan di dalam tempat dan situasi tertentu? Kenapa ada orang-orang yang justru memilih berespon dengan salah ketika menghadapi sebuah situasi? Kenapa? Karena mereka gagal memahami maksud Tuhan di dalam kejadian demi kejadian tersebut. Nah,
Karena itu hari ini kita mau belajar. Supaya sepanjang 3 bulan kita merenungkan tentang perjalanan Yesus, kita benar-benar mendapatkan revelation. Pencerahan yang membawa kehidupan kita bukan hanya tetap kuat, tapi kita bertindak bagi Tuhan. Ada amin saudara? Bagaimana kita bisa mendapatkan revelation atau pencerahan atau pewahyuan dari Tuhan? Seorang pionir kegerakan karismatik di tahun 70-an yang bernama John Wimber pernah menuliskan sebuah formula sederhana tentang revelation. Dia berkata, A plus I sama dengan R. A plus I equal to R. Apa A? A di sini maksudnya adalah action plus interpretation equal to revelation. Tindakan ditambah dengan penafsiran sama dengan pewahyuan atau pencerahan yang kita bisa dapatkan. Nah, kita mau belajar bersama hari ini. Apa yang dimaksud dengan tindakan di sini? Tindakan siapa di sini yang dimaksudkan? Saudara, A plus I sama dengan R. Action plus interpretation sama dengan revelation. Tindakan ditambahkan dengan penafsiran, maka lahirlah sebuah pencerahan buat hidup kita. Tindakan di sini bukan tindakan kita, melainkan tindakan Tuhan. God's action, tindakan Tuhan. Saudara, saya menerjemahkan tindakan Tuhan dengan cara yang sederhana. Bahwa hanya ada 2 hal yang menjadi tindakan atau apa yang Tuhan lakukan. Dari dulu sampai dengan sekarang. Hanya ada 2. 1, apa yang benar-benar Tuhan lakukan. Yang kedua, apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya ulangi sekali lagi. Action di sini adalah God's action. Tindakan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Dan hanya terbagi 2, yaitu 1 apa yang benar-benar Tuhan lakukan. Contoh, ketika Tuhan benar-benar mau memberkati saudara, dia bisa menggerakkan hati orang tertentu untuk memberkati saudara. Itu apa yang Tuhan memang mau lakukan. Tapi di sisi yang lain, apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, hukum alam ini menentukan proses yang ada. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum alam, maka akan terjadi sebab akibat, saudara. Contoh, gempa terjadi bukan semata-mata bukan tentunya karena kita berpikir bahwa Tuhan sengaja mendatangkan gempa buat lokasi tertentu, tapi karena pergerakan alam yang sedang terjadi, ada hukum alam yang sudah diciptakan. Ketika manusia di muka bumi hidup dengan tidak benar, merusak alam, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah saudara, ada bagian di dalam God's action yang dinamakan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah saudara, tindakan Tuhan adalah bagian Dia. Saudara dan saya tidak bisa mencampuri apa yang Tuhan mau kerjakan dan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara tidak bisa menolak itu adalah kedaulatan penuh dari Tuhan. Namun saudara, ada yang namanya interpretation. Kita bisa menafsirkan apa yang terjadi. Nah, kuncinya di sini. Menurut apa saudara menafsirkan kejadian demi kejadian dalam hidupmu? Menurut apa saudara menafsirkan hal-hal situasi yang sedang terjadi hari ini? Kalau kita menafsirkan dengan cara yang salah, dari sumber yang salah, maka saudara akan mendapatkan pencerahan yang salah. Action tidak mungkin salah, karena itu tindakannya Tuhan. God's action, tapi kalau ditambah dengan wrong interpretation, penafsiran yang salah, saudara akan bukan mendapatkan pencerahan, melainkan saudara akan mendapatkan yang saya sebut dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakberanian untuk melangkah, karena saudara bukan mendapatkan sebuah pencerahan yang benar, tapi hal yang salah yang saudara dapatkan dalam hatimu. Jadi saudara, bagaimana supaya penafsiran kita benar terhadap apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan lakukan, dan apa yang Tuhan izinkan. Saya berikan contoh buat kita semua. Kalau saudara mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, saudara tidak boleh mencari sumber yang salah atau menggunakan sumber yang salah. Kalau saya mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian saya mengambil kamus English Chinese Dictionary atau Chinese English Dictionary
Yang terjadi adalah saya bukan menerjemahkan English ke Indonesia, tapi saya menerjemahkan English ke Mandarin dan saya tambah bingung, saudara. Saudara nangkap maksud saya di sini? Di tangan saya ada kamus Mandarin. Dan saya tidak bisa menggunakan ini untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang saya harus lakukan adalah saya perlu mengambil kamus bahasa Inggris ke Indonesia, kemudian saya bisa menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita menafsirkan apa yang Tuhan izinkan terjadi dan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Ini sumbernya, saudara. Kalau saudara mencari orang-orang di luar sana yang saudara pikir mereka berpengalaman, tapi mereka tidak mengikuti sumber ini, maka saudara akan mendapatkan pencerahan yang salah. Dan mungkin saudara dapatkan bukanlah sebuah keberanian ataupun iman, melainkan saudara mendapatkan kekhawatiran atau ketakutan. Saudara perlu mencari sumbernya, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, interpretation kita, penafsiran kita akan benar ketika kita melihat sesuatu terjadi, kemudian kita kembali kepada firman yang tertulis. Saudara mungkin bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah mencari, sudah membaca, namun saya belum menemukan jawaban untuk apa yang sedang terjadi. Saya sulit menafsirkan di hadapan saya sebetulnya apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Nah, inilah bagian di mana selain sumbernya adalah firman, saudara, engkau perlu mendatangi bapak rohanimu, kakak rohanimu, pribadi yang benar dan dapat dipercaya. Orang-orang inilah yang dapat menuntun saudara untuk bisa mendapatkan sebuah penafsiran yang benar. Sehingga ketika saudara melihat God's action, tindakan Tuhan, ditambah dengan penafsiran saudara yang benar, saudara akan mendapatkan sebuah pencerahan yang akan menguatkan hidup saudara. Memberikan saudara iman untuk melangkah. Meneguhkan bahwa saudara tetap boleh berharap, tetap bisa berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, pernahkah kita dalam keseharian kita mengalami proses meminta sesuatu, sedang melakukan sesuatu, ditafsirkan salah oleh orang lain? Tidak enak rasanya kan? Satu hari saya keluar dari rumah saya, kemudian saya mau naik motor saya dan saya melihat ban motor saya kempes. Ketika saya melihat itu, asisten rumah tangga saya kebetulan memang dia menunggu di depan pintu juga karena dia mau membukakan pagar untuk saya. Kemudian saya bangun, saya mau masuk ke dalam, terus dia bilang, sebentar Pak. Dia inisiatif masuk ke dalam, kemudian dia keluar mengambil kain lap, saudara. Karena memang kebetulan di depan rumah kami sedang ada renovasi, jadi mungkin karena motornya terlihat agak kotor, dia pergi ke dalam mengambil kain lap. Terus saya bilang, oh bukan itu yang saya mau ngambil pompa ban, saya bilang. Jadi dia masuk, dia ambil pompa ban, saudara, keluar buat saya. Nah saudara, hal yang sederhana yang terjadi, namun ketika asisten rumah tangga saya salah menafsirkan, maka dia bisa mengambil hal yang salah. Padahal yang saya butuhkan adalah pompa, bukan kain lap untuk motor saya. Saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi, yang mungkin kita nggak mengerti. Dan saudara perlu memahami sampai saudara mendapatkan revelation, saudara butuh mendapatkan pencerahan untuk hal-hal ini. Kembalilah kepada firman, karena hanya inilah kuncinya. Itulah kenapa kami mengajak saudara, mari satu teduh bersama. Jangan lalai dalam membangun kehidupanmu di dalam firman Tuhan. Karena disinilah letak sumber segala sesuatu. Saudara bisa belajar dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Para nabi yang bisa mengerti maksud Tuhan dan menerjemahkan dengan begitu luar biasa. Dan melakukannya dalam hidup mereka. Murid-murid Yesus. Bahkan nanti di bagian terakhir ada sebuah ayat yang saya mau tunjukkan. Bagaimana Yesus mendapatkan petunjuk dari Bapa dan melakukannya dengan tepat dan benar. Namun sebelum itu saudara, saya mau saudara melihat dulu bersama-sama bahwa
dalam perjalanan kita, khususnya di tahun ini untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau mengajak saudara untuk banyak mengambil waktu untuk tenang dan tinggal dalam komunitas dan belajar bersama. Inilah yang kami rindukan terjadi di Komsel, saudara. Itulah kenapa tadi di awal saya menjelaskan bahwa sudah ada video arahan yang diberikan. Kami rindu saudara ada dalam komunitas. Sekalipun mungkin tidak bisa bertemu fisik, tapi lakukan ini secara online. Apa yang saudara perlu lakukan? Mari diskusikan, bicarakan bersama apa yang sedang terjadi. Dan mari bangun pengertian kita sampai terjadi pencerahan. Nah saudara, ketika saudara sudah mendapatkan pencerahan, maka ini yang terjadi. Pencerahan itulah yang menentukan responmu. Contoh, saya pernah bercerita buat saudara ketika 16 tahun yang lalu saya mengalami bencana musibah di daerah tempat saya berasal. Orang tua saya mengalami musibah, kehilangan semuanya. Dan saya masih ingat di hari yang kedua itu, saya bingung dengan apa yang terjadi. Saya bertanya kepada Tuhan di dalam hati saya, Tuhan kenapa saya sudah melayani Engkau sungguh-sungguh selama 4 tahun kuliah, berhabis-habisan buat mahasiswa, memimpin mereka dan melakukan banyak hal untuk jiwa-jiwa. Justru ketika tahun di mana saya selesai dan sudah punya rencana untuk melakukan segala sesuatu, semua rencana itu bubar karena musibah yang besar ini. Saya tidak bisa memahami maksud Tuhan di pagi itu, saudara. Tapi saya bersyukur karena pagi itu saya mengambil pilihan yang tepat, yaitu saya membuka Alkitab saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau maksudkan? Bicaralah kepadaku melalui kebenaran yang ada di dalam sini. Dan Mazmur 112 pagi itu berbicara dengan kuat kepada saya, bahwa saya nggak perlu takut kepada kabar celaka. Saya pasti diberkati Tuhan. Angkatan orang benar, anak-anaknya akan perkasa di bumi. Saya terima firman itu pagi itu. Dan saudara, itulah yang menguatkan perjalanan saya bahkan sampai hari ini. Jadi pencerahan yang saya dapatkan di pagi itu menguatkan perjalanan saya sampai hari ini. Jadi kalau hari ini di antara saudara ada yang sedang bingung, takut, khawatir, apapun yang sedang kau alami saat ini, situasi apapun yang sedang kau jumpai, mungkin berasa mustahil, mungkin berasa tidak mungkin. Dengarkan saya, di sanalah Tuhan akan menyatakan sesuatu. Di dalam situasi seperti inilah Tuhan akan menyatakan sesuatu. Namun kau perlu kembali kepada sumber yang benar. Datangilah Bapak rohani, kakak-kakak rohanimu, komunitas yang benar. Sehingga saudara bisa menafsirkan dengan benar maksud Tuhan. Saudara mendapatkan pencerahan. Dan pencerahan itu akan menghasilkan respon yang benar. Sebaliknya, kalau pencerahan itu salah, maka itu akan berakibat kepada respon yang salah. Makanya hari ini ketika kita membahas tentang revelation and respond, responmu sangat bergantung kepada pencerahan apa yang kau dapatkan dari Tuhan setiap hari. Dan sama seperti Paulus menulis kepada jemaat yang dia rintis, dia berkata, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kau roh hikmat dan wahyu untuk mengerti maksud Allah dengan benar. Pagi ini kami para pemimpin juga berdoa supaya Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan wahyu. Sehingga saudara mengerti apa yang tertulis, apa yang sedang terjadi, apa maksud Tuhan. Sehingga keputusan dan responmu ke depan pasti benar. Saya mau mengakhiri dengan mengajak kita membaca satu ayat yang ada di Yohanes 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, dari ayat ini kita belajar bersama bahwa Yesus dalam posisi sebagai manusia, dia perlu melihat apa yang Bapa kerjakan. Dan dia perlu bisa menafsirkan dengan tepat apa yang Bapa maksudkan dalam posisi sebagai manusia. Dan kita tahu bahwa anak dan Bapa adalah satu. Itulah kenapa Yesus tidak pernah salah menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Bapa. Sama seperti kita hari ini. Saudara dan saya, kita ketika menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita,
maka kita sesungguhnya sudah bersatu dengan Dia. Kita bersatu dengan Dia di dalam kematiannya, kemudian kita juga bersatu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Karena kita bersatu dengan Dia, maka seharusnya lah kita memahami apa yang Dia kerjakan. Sama seperti Yesus melihat Bapa mengerjakan, maka Dia mengerjakannya. Sama seperti kita melihat bagaimana Yesus mengerjakan, maka hari ini kita mengerjakan. Saudara, tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan menjadi pribadi yang kuat, strong builder. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami aktivasi oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang bertindak sampai kita melihat buah-buah dihasilkan melalui kehidupan kita. Kami percaya saudara, dalam perjalanan di sepanjang tahun ini, kami akan melihat saudara bertindak di dalam Tuhan. Karena kita semua memahami, mendapatkan pencerahan yang benar apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam segala situasi. Inilah yang Tuhan rindukan untuk kita alami sepanjang tahun ini. Apapun yang sedang kita alami, ingatlah bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. God's action. Kalau ditambah dengan penafsiran yang benar, dari sumbernya kita belajar, dari orang-orang yang benar dan dapat dipercaya, maka akan menghasilkan pencerahan yang benar. Pencerahan yang benar akan membawa kita kepada respon yang benar. Tindakan yang akan membawa kita kepada pertumbuhan, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus.